Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang baru Tuhan yang telah Kau tambahkan bagi kehidupan kami Tuhan. Kau masih izinkan kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, berhimpun bersama-sama untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dengan kerinduan yang sangat besar di dalam hati kami Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk mencari wajah-Mu Tuhanku. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau siapkan hati kami Tuhan, Kau siapkan pikiran kami Tuhan, hanya tertuju fokus hanya kepada Engkau Tuhanku. Tuhan siapkan hati kami Tuhan, Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Agar sebentar saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mengangkat lagu-lagu ini Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan. Lagu-lagu yang kami bawakan, pujian-pujian yang kami naikkan ini bisa menjadi dupa yang berbau harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan Bapa Tuhan, Kau hantar tibakan mereka di tempat ini dalam keadaan selamat, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami semua di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini Tuhan kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, dan juga tempat yang kami pakai ini Bapa, Kau kawal Tuhan, Kau kirim bala tentara surgawi, malaikat-Mu Tuhanku, untuk menjaga ruangan yang kami pakai ini di tiap sisi Tuhan. Bahkan hotel ini Tuhan, Kau jaga mulai dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, semua Tuhan. Kau jaga sampai tidak ada satu celah pun untuk iblis menembus masuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja-gereja cabang, gereja-gereja tetangga yang juga mengadakan ibadah yang senada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga hadir di sana Tuhan, sama seperti Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi, sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa kita telah diberi kuasa oleh Allah kita, dan kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih dari pemenang. Amin. Oke, mari saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkalapan jinnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian dengan hati yang bersungguh-sungguh. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan,
dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, lebih dalam ya Yesus, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Saya mengundang untuk hambanya untuk katakan yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Inilah kerinduan kami Tuhan, umat-Mu yang berhimpun pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu semakin hari Tuhan, rindu lebih dalam bersekutu dengan Engkau saja Tuhan. Karena Engkau saja yang layak kami puji Tuhan. Karena Engkau saja yang Allah yang patut kami muliakan Tuhan. Agunglah Engkau Allahku Tuhan, Yesus Kristus Allah sesembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pujian sudah kami naikkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau bertata di tengah-tengah pujian umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menuntun kami Tuhan. Bahkan Engkau akan ada memampukan kami Tuhan. Untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini sampai selesai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu yang telah Kau persiapkan boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya urapan dari tata yang paling tinggi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya akan memberikan kemampuan untuk menyeberangkan isi hati-Mu saja Tuhan. Berbicaralah pagi ini buat hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, hati yang seperti tanah yang subur untuk siap menampung daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa dimanapun pagi hari ini Tuhan, umat-Mu melakukan ibadah yang senada. Engkau hadir, Engkau melawat mereka di mana seperti Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar
sabda kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Yang percaya semua katakan, Amin. amin. Selamat belajar anak-anak sekolah minggu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita hari ini tanggal 28 Agustus sudah mau mengakhiri bulan Agustus, begitu cepat ya. Sangat cepat sekali waktu yang berlalu. Ya itulah, kadang-kadang kita belum sempat melakukan banyak hal, namun waktu itu begitu cepat. Sehingga Tuhan mengingatkan agar kita berlari begitu rupa, semasa Tuhan kasih beri kesempatan dan waktu, agar kita memanfaatkan waktu dan kesempatan itu dengan baik-baik. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kesempatan pada kita. Tapi puji syukur pagi hari ini kita masih semua dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Pagi ini saya menyapa buat hambanya Bapak Carda dari Dinas Kepolisian. Memang beliau saat ini lagi bertugas di Polsek Kuta Utara. Beliau sering dan bahkan di mana saat ini beliau berada, beliau adalah mengabdikan dirinya. Mengabdikan sebagai anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan, demikian juga beliau mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat. Beliau adalah salah satu rohaniawan Kristen yang ada di Polres Badung, yang sering datang ke gereja-gereja yang lain, bukan cuma GPT. Jadi di gereja-gereja yang lain, dari sinode manapun, beliau adalah memang tugasnya di kepolisian. Pagi ini kenapa kita mengundang hambanya Pak Carda dari kepolisian? Kalau kita melihat visi misi kita di GPT Bukit Iman, menjadi gereja yang kuat dan dewasa dan berintegritas, dewasa dan memberkati. Nah, dalam misinya kita membangun jejaring dengan gereja-gereja lain dan dengan pemerintah. Saya mengajak pagi hari ini sebelum hambanya naik ke panggung, kita adalah bagian daripada pemerintahan Republik Indonesia. Gereja kita, gereja GPT Bukit Iman ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan kita ada boleh beribadah di tengah-tengah bangsa, negara, dan pemerintahan Republik Indonesia. Saya mengajak buat Bapak Ibu bukan saja pendoa, semua dari kita punya kewajiban tanggung jawab untuk tetap mendoakan orang-orang yang ada di pemerintahan. Apalagi mereka anak-anak Tuhan. Puji Tuhan kalau Kapolri kita itu adalah anak Tuhan. Demikian juga Pak Carda, anak Tuhan yang ditaruh di kepolisian. Mari tetap dukung. Karena kesejahteraan kita adalah kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Jadi kalau kita, siapa lagi? Puji syukur jika pagi hari ini hambanya sudah boleh hadir, mempersiapkan kita, dan dia bukan orang asing, dia adalah saudara kita di dalam pelayanan. Kita akan diberikan taburan kebenaran firman kita, biarlah kita diberikan semangat. Bagaimana semangatnya harusnya seperti semangat pejuang-pejuang di merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, amin. Saya undang hambanya untuk tampil ke depan untuk waktu memberikan kebenaran firman. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, satu kebahagiaan bisa ada bersama dengan keluarga besar di Bukit Iman, Jimbaran. Kami bersyukur seharusnya teman-teman dari Polres Badung ada beberapa yang
sedianya hadir bersama dengan kita untuk berfellowship bersama. Namun kemarin sore kami dapat konfirmasi bahwa ada beberapa yang harus ikut kegiatan presidensi G20. Ada juga operasi terpusat yang namanya Bina Waspada Agung. Jadi banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bergabung di sana. Dan saya bersyukur seharusnya pagi ini saya ada di Nusa Dua untuk bergabung dengan teman-teman. Namun oleh kemurahan Tuhan saya bisa ada bersama-sama Bapak Ibu dengan suasana yang penuh sukacita. Terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu, juga pengurus gereja di tempat ini, para pelayan yang memberikan kepercayaan bagi kami untuk kita berbagi sharing firman Tuhan. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala, memang saat-saat seperti ini kita membutuhkan sinergitas, kebersamaan. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya ada peluang banyak bagi kita orang percaya untuk bisa menjadi berkat. Namun apa yang terjadi kali ini terakhir di kepolisian, di mana ada guncangan yang cukup hebat, dan saat ini juga masih menjadi sebuah berita yang viral tentang apa yang terjadi terkait dengan salah satu rekan kami, Yosua, yang harus meninggal dengan cara yang sangat tidak manusiawi, dan itu terjadi dari tangan ya harusnya orang yang melindungi dia. Dan terlepas dari semuanya itu, memang ini kembali perjuangan kita untuk bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang situasi dunia ini membuat mata kita, membuat fokus kita. Tadi Kak Joshua bilang, mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Penting fokus ini, sebab kita sedang menuju sebuah titik finish, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dengan finishing well di dalam perlombaan iman yang sesungguhnya. Kami senang sekali ada orang tua kami di sini. Terima kasih Oma, Kak Ut, terima kasih, ketemu lagi. Terima kasih Pak Teni yang sudah menemani. Terima kasih Kak Eca, luar biasa kita menikmati suasana pujian yang luar biasa. Dan saya bangga sekali ada Ishak ya, yang tadinya anak sekolah minggu sekarang sudah melayani di depan. Yusak. Yusak. Oke, sama saja Ishak. Beda ya. Itu nama Tuhan Joshua, Yusak ya. Sebenarnya itu nama yang sama artinya. Baik, karena waktu terus berjalan, kali ini kita akan merenungkan bagian tentang mengasihi Tuhan. Saya merenungkan, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan. Sebab kita yang ada di sini, kita cuma tidak hanya sampai di level menjadi pengikut Kristus saja, ya, menjadi follower saja. Tapi bagaimana kita terus berjuang untuk membawa kehidupan kita sampai di titik kita bisa mengasihi Tuhan. Dan ternyata mengasihi Tuhan itu bukan hanya kata-kata belaka, tapi ada harga yang harus dibayar. Ya, saya percaya bahwa tadi yang melayani di sini mereka bayar harga, harus berlatih, harus berdoa, mempersiapkan hidupnya, jaga kata-katanya, jaga sikapnya, sehingga ketika menghadap Tuhan, melayani Tuhan, kita melayani dalam suasana kekudusan. Tidak hanya bisa menyanyi, tidak hanya suaranya bagus, tetapi kita melayani dengan hati, kita melayani dengan suasana kekudusan, dan kita akan melihat bahwa prospek kehidupan kita, pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, dan saya kasih tema
tentang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya berharap nanti ayat ini menjadi ayat hafalan, ayat yang kita akan ingat terus. Mari Pak Teni tolong baca bersama-sama. Saya boleh mohon dengan hormat untuk kita berdiri. Kita baca bersama-sama dengan Pak Teni di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapa di surga, bagian kebenaran firman Tuhan ini akan kami renungkan. Biarlah Allah Roh Kudus mengerjakan akan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena panggilan Tuhan dalam kehidupan kami jauh lebih penting dari pencapaian kami. Panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kami lebih dari semua yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Lebih dari keinginan kami, lebih dari cita-cita kami. Amin. Dan itu yang ada di dalam hati kami. Amin. Sebab itu biarlah Allah Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Sehingga tidak ada satu kebenaran firman-Mu yang gugur. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar dan apa yang tidak pernah tumbuh dalam hati, timbul dalam hati, semuanya itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau orang dunia bilang, kalau cinta itu dimulai dari pandangan pertama. Dari mata, dia turun ke hati. Ya, sehingga kita melihat kadang-kadang mata kita ini bisa menipu. Wih, cantik ya, ganteng ya. Tahu-tahu setelah kita lihat ternyata palsu ya. Kita melihat, waduh cantiknya. Waduh, luar biasa. Ini yang terbaik buat saya. Namun kenyataannya di akhirnya ada penyesalan karena kita sering ditipu oleh mata. Manusia sering ingin tahu. Ya, ini kecenderungan manusia. Manusia ingin melihat. Manusia mau cari tahu segala sesuatu. Dan firman Tuhan di dalam Amsal ya, Amsal 20 ayat 25 bahwa kemuliaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja itu mencari tahu segala sesuatu. Kita ini kadang-kadang mau ingin tahu. Bahkan mungkin mau tahu semuanya. Kita mau tahu tentang hari esok. Kita mau tahu tentang masa depan kita. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa cara kerja Tuhan itu beda dengan cara kerja kita. Tuhan bilang di dalam satu ayat firman Tuhan dan ini menjadi kehidupan kami. Bahwa hidup kita ini bukan hidup karena melihat. Sekali lagi, kita tidak hidup karena melihat, tetapi kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh percaya. Tadi Kak Joshua bilang yang mengalahkan dunia ini apa? Iman kita ternyata yang mengalahkan. Kita lebih dari pemenang, tapi kalau kita tidak punya kapasitas untuk menang, ya mungkin cuma dalam angan-angan. Jadi kemenangan itu sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dan itu tidak dilihat oleh mata. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Salah satu
keinginan kita adalah saya ingin melihat ya. Saya waktu kecil usia seperti Yusak ya, ada sekitar 12-13 tahun. Seorang anak remaja yang masih kecil punya kerinduan. Saya masuk ke kamar kurang lebih jam 12, ini sedikit kesaksian. Kemudian seperti biasa saya berdoa di jam 12 itu. Saya bilang begini, Tuhan izinkan saya untuk melihat wajah-Mu. Ini permintaan seorang anak yang belum tahu apa-apa. Saya bilang, Tuhan izinkan saya melihat wajah Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika saya bilang begitu, saya merasa seperti ada strom, ada kekuatan listrik yang mengalir dalam diri saya. Dada saya sesak, badan saya seluruhnya seperti dicengkeram dengan sesuatu yang dahsyat sekali. Saya bilang, Tuhan ampun Tuhan, jangan kasih tunjuk wajah-Mu, nanti mati aku, mati saya. Ya, kita belum bayar harga, belum tahu apa-apa, tapi mau melihat wajah Tuhan. Waduh. Dan setelah peristiwa itu, saya melihat di depan saya itu seperti layar terbuka. Dan saya melihat ada banyak orang jalan, ada yang dari utara ke selatan, ada yang turun dari gunung ke lembah, ada yang dari lembah naik ke atas. Mereka mencari sesuatu. Dalam suasana yang saya melihat suasana itu antara sore menjelang malam, jadi masih terlihat. Begitu banyak orang, kemudian saya tanya, mereka tuh ngapain? Dan ada suara di hati saya bilang, nanti suatu saat orang-orang itu adalah mereka yang lapar dan haus. Mereka tidak lapar dan haus akan roti atau air, tapi mereka lapar dan haus akan firman-Ku. Namun saat itu firman Tuhan ini sudah tidak ada lagi. Sedangkan mereka mencari. Saya bilang, oh begitu ya. Terus ternyata apa yang Tuhan lihatkan ke saya itu, saya baca di Amos ya, Amos pasal 8 ayat 11 sampai 13. Ya, bisa baca di rumah nanti. Bahwa di situ dibilang pada akhir zaman akan ada taruna-taruni, mereka yang jatuh berkelimpangan. Mereka lapar dan haus, bukan akan roti, tetapi mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi saudaraku, saat ini begitu saat yang sudah singkat sekali, dan kita bersyukur kalau kita masih ada kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Satu saat firman Tuhan ini sudah kita tidak ketemu lagi. Ya. Mungkin kita bisa baca, tapi roh yang menghidupkan firman itu sudah tidak ada, dan kita ada dalam sebuah dimensi suasana suasana aniaya besar yang akan terjadi. Dan ini ingin ya, tadi saya ceritakan sedikit tentang kesaksian ini ketika saya ingin melihat wajah Yesus, tetapi belum waktunya karena saya belum bayar harga, belum buat apa-apa, belum tahu apa-apa. Oke, jadi itu sedikit tentang bagaimana juga, jangankan saya, Thomas ya, salah satu murid Tuhan Yesus, ketika teman-temannya sudah bersuka cita melihat Yesus, Thomas bilang, aku tidak akan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 25, sebelum aku melihat dia, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang paku, bekas lubang paku di tangan dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Dan besoknya Tuhan datang menjumpai dia. Tuhan bilang, Thomas, ini aku. Masukkan tanganmu, tunjukkan tanganmu. Thomas bilang, Tuhan. Dia tersungkur, dia bilang, engkau adalah Tuhan dan Allah. Dan Tuhan Yesus katakan, setelah kamu lihat dan kamu percaya, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik, jadi
Sekali lagi saya mau membawa kita supaya pemahaman kita tidak hanya menjadi pengikut saja, tapi mari kita masuk dalam sebuah level bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu ternyata itu harganya itu luar biasa. Kita akan belajar dari dua tokoh kali ini tentang bagaimana dia hidup dalam zaman yang rusak. Ya. Namanya Nuh. Dia hidup di zaman yang sama seperti ini. Ya. Firman Tuhan bilang di dalam Matius itu, Pak Teni bisa bacakan bahwa apa yang terjadi dalam zaman Nuh itu terjadi juga di dalam zaman anak manusia. Ya. Kalau tidak salah di Matius itu ya. Matius 24 ayat 37 coba. Matius 24 ayat 30. 37. 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Iya, terus apa yang dikerjakan? Sebab Sudah. sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Makan, pesta, minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dengan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, terima kasih Pak Teni. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat sedikit tentang Nuh. Nuh, firman Tuhan saksikan di dalam Kejadian pasal 6 adalah orang yang benar. Dia takut akan Tuhan. Suatu saat Tuhan bilang, Nuh, aku melihat bahwa dunia ini sudah rusak benar. Rusak ya, kalau rusak itu berarti sudah tidak bisa diperbaiki. Namun aku melihat hanya kamu dan yang hidup benar. Kemudian Tuhan bilang begini kepada Nuh, buat sebuah bahtera. Dia kasih ukurannya seperti ini. Dan bahtera itu dibuat di tempat yang tidak biasa. Disuruh dibuat di gunung. Kalau Bapak Ibu disuruh buat seperti ini, buat bahtera itu tidak masalah. Tapi yang masalahnya itu menjadi tempatnya. Jadi kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita harus mengenali sifat Tuhan itu. Sifat Tuhan itu begini, apa yang kita suka, Tuhan tidak suka. Sekali lagi ya, kalau orang yang mengenal Tuhan itu dia tahu kalau dia sudah bergaul dengan Tuhan itu seperti suami istri ya. Begitu pulang lihat istri lagi sebeng, ya, udah tahu dah, ada sesuatu dah, ada something. Jadi Tuhan itu kadang-kadang ikut Tuhan itu apa? Yang ngeri-ngeri sedap ya. Apa yang kita mau Tuhan tidak mau. Kita bilang Tuhan ini waktunya, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan selalu tepat. Yang tidak sabar itu kita. Yang tergesa-gesa itu kita. Tuhan suruh Nuh buat bahtera. Tapi bahtera ini harus dibuat dari kayu gofir. Kayu gofir itu kayu apa ya? Saya lihat di ini itu seperti kayu cemara, kuat benar dia.
Kemudian Tuhan kasih dia ini ukurannya 133 meter atau 30 hasta, 300 hasta. Itu panjangnya, ya, lumayan 133 meter. Terus lebarnya Tuhan kasih dan tingginya Tuhan kasih. Jadi Tuhan itu kasih perintah atau Tuhan suruh kita itu jelas. Kalau yang tidak jelas itu harus tanya Tuhan dulu. Ya, jadi jangan sampai kalau kita kenal Tuhan dan kita tahu sifat Tuhan dalam hidup kita, itu kita akan menjadi orang yang peka dan hati-hati. Kadang-kadang malaikat iblis itu bisa seperti malaikat Tuhan, kata-katanya. Ya, kalau kita merenungkan bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus itu, dia pakai firman, saudara. Dan kalau kita tidak punya kepekaan, kan Tuhan iblis bilang, jika kamu anak Allah, ya, ubah batu ini jadi roti. Kan pas ya, kok pas ya? Tahu kebutuhan saya ya, sama seperti Tuhan. Tahu kebutuhan saya. Tapi Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti, tidak hidup dari makanan, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini prinsip dalam hidup kita. Baik, selamat datang. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Dan ketika bahtera ini dibuat, apa yang terjadi dengan lingkungan? Mereka bilang, ngapain Bapak tua buat bahtera di atas gunung? Ya, mungkin sudah agak sedikit error. Ya. Tetapi Nuh dia taat, dia melakukan, dan firman Tuhan menyaksikan bahwa di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, tidak ada negosiasi. Ya, tidak ada rasa curiga dengan Tuhan. Ya. Jadi apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak muncul dalam hati, itu yang Tuhan mau sediakan bagi saudara dan saya. Tetapi prosesnya itu di luar nalar kita. Suruh buat bahtera oke, tapi tempatnya di mana dulu? Tapi Nuh taat, dia melakukannya tepat. Dia tidak ada protes. Dia bilang, Tuhan apa enggak salah ini? Kalau kita sering kali pikiran kita menjadi penghambat, di mana kita menerima rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nuh melakukannya dengan setia. Dan ketika bahtera itu sudah selesai, apa yang harus terjadi? Nuh harus tinggalkan rumahnya, tanahnya, mungkin hartanya. Mungkin dia bawa cuman baju satu koper. Masuk dalam bahtera, kemudian makanan secukupnya. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan suruh bahtera itu harus dibuat 3 tingkat. Ya, kalau Nuh supaya di tingkat yang atas. Kemudian tingkat yang kedua, pertama itu tempatnya kambing, sapi, unta, semua binatang itu masuk ke dalam. Siapa yang atur itu manusia, itu binatang untuk masuk? Jadi apa yang Tuhan kerjakan itu di luar pikiran kita, di luar nalar kita. Dan Nuh harus masuk dan tinggal bersama-sama dengan hewan itu. Semua itu masuk dalam bahtera. Kita bayangkan, tadinya dia tinggal di rumah, ya, punya kamar ada cukup luas. Sekarang suami istri harus tinggal di kamar, di bilik yang kecil, di kamar kecil di dalam geladak kapal itu. Kemudian ada sekat untuk anak istrinya. Jadi disitulah tempat terbaik yang Tuhan mau taruh untuk keluarganya selamat dari air bah. Ya,
kadang-kadang ikut Tuhan ini kenyamanan kita Tuhan minta, jam tidur kita Tuhan minta. Saya yakin Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan sini, Tuhan bilang bangun, aku ingin bersekutu dengan engkau, entah jam 3, entah jam 2, ya bangun berlutut, mata mengantuk. Memang seperti itu ikut Tuhan. Ya, kita sepertinya kenyamanan kita Tuhan minta. Ya, waktu tidur kita kadang Tuhan minta. Tapi Tuhan mau ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan mau pakai kita lebih optimal dan Tuhan mau supaya kita taat kepada Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu kita harus taat kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bayangkan Nuh tinggal dengan binatang yang tiap hari dia buang kotoran di dalam kapal itu. Bukan satu binatang, kalau kotoran tikus mungkin kecil, ini kotoran kerbau. Gajah, seberapa banyak itu, dan bukan satu hari, berbulan-bulan ada di sana. Jadi saya mengajak kita untuk melihat ini bahwa memang ikut Tuhan itu Tuhan bilang pikul salib itu benar. Salib, pikul salibmu. Ya. Dan ikutlah aku. Memang kadang-kadang tidak nyaman kita ikut Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan bilang begini, di dalam Matius pasal 10 ayat 38. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak. Coba Pak Teni tolong baca. Matius 10 ayat 38. ayat 38. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Oh, maaf. 38. Iya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Iya, terima kasih. Perhatikan kata-kata itu, barang siapa tidak memikul salibnya. Nya kecil atau nya besar tuh? Nya kecil ya. Jadi setiap kita itu punya salib. Setiap kita itu Tuhan taruh sesuatu. Dan Tuhan bilang beban yang Tuhan taruh pada kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi jangan bilang Tuhan saya ini orang paling soro. Saya ini orang paling menderita. Kok dia enak-enak saja. Setiap orang Tuhan sudah siapkan dengan bebannya, dengan salibnya. Dan ikut aku. Jadi bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Ya bayar harga. Entah perasaan kita, entah kenyamanan kita yang Tuhan minta. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa melihat rancangan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan begini, karena iman. Ya. Bisa Pak Teni? Ibrani pasal 11 ayat 7 Kak, tolong munculkan. Ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di dalam bahteranya Tuhan pun, apakah kita bebas dari goncangan? Tidak. Tuhan izinkan kita menghadapi goncangan dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada papa yang sempurna. Tidak ada mama yang sempurna. Hanya Tuhan saja. Tuhan bilang mari masuk ke dalam bahtera karena itu tempat terbaik. Mungkin di dalam bahtera rumah kita belum beres ya. Mungkin kita masih saya belum punya, mungkin saya masih tempat kos-kosan. Ya. Mungkin saya tetapi memang dunia ini bukan milik kita. Dunia ini tempat kita
numpang minum saja. Ya. Kita bukan pemilik. Warga kerajaan sorga yang Tuhan tempatkan di sini. Tuhan ingatkan selalu, Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya ingat-ingat, Tuhan taruh saya di kepolisian, ternyata itu rencana Tuhan yang indah bagi saya. Di malam hari, ketika seorang dalam penjara, seorang dalam tahanan, saya datang, dia belum tidur, saya ngobrol. Kemudian saya cerita tentang kasih Tuhan, saya ceritakan tentang hidup saya, bagaimana Tuhan panggil saya. Saya cerita ke dia, dan dia menangis. Dan dia mau untuk didoakan. Jadi setiap kita ada peluang untuk bisa melayani siapa saja. Dan saya bersyukur bahwa ini istri saya menjadi saksi. Suatu saat saya kehabisan bensin ketika jalan dari rumah ke Polsek Kute. Waktu itu tahun berapa? Saya naik motor. Saya bilang, "Bu, Bapak mau ke kantor tapi uang tidak cukup untuk beli bensin 1 liter." Itu kejadian, saya punya uang cuman waktu itu, saudara, ini uang menjadi kesaksian saya, ini uang 100 rupiah. Saya cuma punya 2, tidak cukup untuk bensin 1 liter. Uangnya saya simpan sampai sekarang. Istri saya bilang, "Papa, jalan saja, ya, percaya saja, nanti bensinnya mati di mana, Papa dorong motor sampai ke kantor." Oke. Benar tuh, motor saya hidupkan jalan, teka. Begitu masuk di saya ingat di Basangkase, ya, Basangkase ini Seminyak, ya, sebelum Seminyak, motor itu berhenti dan habis bensinnya. Ya sudah, masih ada kekuatan untuk jalan sampai Polsek Kute. Terus baru jalan 1 meter ada orang berhenti di depan, seret. "Pak Carda, kenapa?" Saya lihat, siapa ini? Nah, ini bensin saya mungkin habis, saya mau titip, mau jalan. Langsung dia berhentikan motornya, dia isi bensin, dia ambil botol aqua kosong, dia keluarkan bensin dari motornya, dia tuang ke motor saya. Setelah itu dia bilang, "Oke Pak Carda, masih ingat saya?" "Maaf ya, saya enggak tahu siapa Bapak. Saya ini Agung Pak, ingat yang Pak doakan saya di Polsek Kute, di penjara itu, ini saya orangnya. Pak, doakan besok saya mau ke Jepang." Dia seorang guide, ya, tapi karena terlibat narkoba dia ditahan. Dan Pak Carda, syukur Pak Carda, terima kasih doanya, saya ini Agung, tatoan saudara. Besok saya mau ke Jepang, doakan saya ya. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita. Jadi berjalan dengan Tuhan itu, ya kadang-kadang kita ya jalan aja, nanti Tuhan bilang, ya nanti ini Tuhan tidak kasih tahu nanti, oh nanti kamu jalan sampai di sini nanti ada orang yang kasih bensin. Tidak ada begitu, jalan saja. Jadi ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap, tapi enak ikut Tuhan. Jadi jadi memang luar biasa kalau kita ikut Tuhan dengan mengasihi Tuhan itu indah, ya indah. Pasti ada jalan keluar. Ada masalah, pasti ada jalan keluar. Ada persoalan, tapi selalu ada jalan keluar. Jadi saya tidak perpanjang, terakhir kita belajar tentang Abraham. Ketika saya belajar tentang Abraham, Tuhan ingatkan begini, antara pengabdian dan cinta. Antara pengabdian dan cinta. Apa ini? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Ini bagian terakhir yang akan kita renungkan. Kejadian pasal 12 ayat 1. Ya, silakan Pak Teni. Kejadian 12 ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, terima kasih Pak Teni. Sekali lagi kita menemui fakta. Tuhan bilang, Abraham, kamu harus keluar dari negerimu, tinggalkan rumah papamu, tinggalkan keluargamu untuk pergi. Tujuan tidak tahu kemana. Tuhan bilang pergi. Kira-kira Abraham bertanya enggak, pergi kemana? Ya, kalau kita disuruh, Yosua kamu pergi. Papa bilang, Yosua tanya pergi kemana? Ongkosnya di mana? Hah? Tiketnya gimana? Makannya gimana? Pasti Yosua bilang begitu. Nah, sekali lagi ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham, Tuhan suruh keluar, tapi tempat tidak dikasih tahu. Pokoknya keluar saja. Jadi Tuhan minta itu langkah pertama dalam kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak minta langkah terakhir kita. Tuhan hanya minta langkah pertama. Langkah selanjutnya terserah Tuhan. Ya. Tuhan bilang ketika Abraham masih hidup dengan ayahnya. Dia bilang, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Abraham pada waktu itu berumur 70 tahun. Tapi dia belum punya anak. Tapi Tuhan janji, aku akan memberkati keturunanmu. Dan olehmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Tapi yang pertama, kamu harus keluar dulu. Kemudian Abraham taat dan keluar. Setelah itu Tuhan bertemu dengan Abraham. Di pasal 12 ayat 7, Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Ketika dia sampai di Kanaan, Tuhan datang kepada dia. Nah, inilah negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian Abraham kan dijanjikan akan diberikan anak. Dia tunggu 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, sampai 10 tahun janji itu belum digenapi. Sarah sudah makin tua, dia juga sudah jadi opa-opa. Bagaimana nih Tuhan? Kekayaannya begitu banyak. Dia bilang begini, Tuhan, memang engkau akan memberkati aku, tetapi nanti semua warisanku akan jatuh kepada Eliezer. Bukan Eliezer yang tembak Joshua. Eliezer itu dia punya asisten. Ya. Eliezer itu dia orang kepercayaannya yang selalu melayani. Dia bilang, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, tetapi Eliezer akan menjadi warisku. Tuhan bilang, bukan dia, anakmu yang akan menjadi waris. Tapi kapan? Tuhan tidak bilang kapan, Tuhan bilang nanti. Nah inilah kadang-kadang kita ikut Tuhan, kita maunya cepat, ya, maunya jelas, maunya harus transparan dan jelas. Tapi Tuhan bilang nanti. Terus Abraham percaya, oke, aku percaya kepada Tuhan. Setelah itu Abraham cerita kepada istrinya. Dan istrinya juga tahu bahwa nanti mereka akan punya keturunan, punya anak. Tapi tunggu. Kemudian Sarah bilang, mungkin bukan melalui aku, mungkin melalui Hagar. Kemudian Sarah bilang begini, sudah ambil aja Hagar itu. Kemudian nanti melalui dia anaknya akan menjadi anak kita. Dan apa yang terjadi? Ketika Hagar tahu bahwa dia hamil, sudah mulai beda. Ya, penghormatannya kepada Sarah, sang majikannya sudah mulai. Karena dia tahu dia akan menjadi seorang ibu. Ya, dan itu menyusahkan hati, menyebalkan hati Sarah.
Saudara, kalau mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan suruh kita, kalau Tuhan bilang jangan cerita kepada orang lain, belum waktunya. Sarah tidak sabar dan akhirnya hadirlah Ismail. Dan hadirlah Ismail dan suasana dalam rumah sudah mulai. Akhirnya Sarah puncaknya dia bilang sudah usir aja dia. Usir anak ini, usir ibunya. Saya tidak mau hidup dengan situasi seperti ini. Dan akhirnya Abraham harus dengan rela, dengan seorang ayah harus melepaskan anaknya pergi dengan ibunya. Dan akhirnya Tuhan bilang begini kepada Abraham. Abraham, sekarang waktunya. Tuhan bilang begini, Kejadian pasal 17 ayat 21. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Nah, jelas. Pada waktu seperti ini juga. Ya. Nah, di sini baru Tuhan bilang tahun depan baru akan ada Ishak. Dan akhirnya Ishak hadir di dalam kehidupan mereka. Jadi antara pengabdian dan cinta. Abraham mengabdi kepada Tuhan, tapi demi cintanya kepada keluarganya, demi cintanya kepada anaknya, demi cintanya kepada istrinya, akhirnya dia mengikuti apa yang menjadi keinginan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata cinta tak selamanya bahagia. Ternyata cinta tak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Banyak air mata di sana, banyak penderitaan di sana. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tapi Tuhan taruh kita ada istri dan anak-anak. Tuhan minta segenap hatimu, segenap jiwamu harus mengasihi Tuhan. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ketika waktu berjalan terus, Tuhan datang lagi kepada Abraham. Nah, sekarang kan Ishak sudah besar. Dia begitu dikasihi oleh papanya. Tuhan bilang besok pagi bawa Ishak pergi ke Gunung Moria, persembahkan dia sebagai korban. Kali ini Abraham dia cerita dengan istrinya enggak? Dia tidak bilang. Langsung besok pagi-paginya sebelum matahari terbit mereka sudah pergi ke Gunung Moria. Dan di sanalah Tuhan bilang Ishak harus dipersembahkan. Sampai di sana Ishak bilang, "Pak, kita mau persembahkan korban. Ini kayu sudah ada." Dia pikul kayu. Api sudah ada. Ya. Mana dombanya? Mana kambingnya? Sebagai seorang ayah, ini sebuah pertanyaan yang sangat berat, yang sangat sulit. Tapi ketika itu Roh Kudus bicara dan selalu ada jalan keluar. Roh Kudus bilang dengan papanya, kasih tahu anakmu, Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Anak tenang saja, Tuhan sudah siapkan. Tuhan ada bilang dengan Abraham bahwa nanti ada domba tersangkut di sana enggak? Tuhan enggak bilang, dia aja yang akan dikorbankan. Jadi ikut Tuhan itu sekali lagi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ikut Tuhan ikut saja. Ya, kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu, tapi endingnya itu bahagia. Ishak sudah di atas mezbah. Dan dengan segenap hati Abraham melakukan tugasnya.
Dan saat itulah Tuhan turun tangan. Stop, cukup. Aku sudah tahu bahwa Engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Bahkan anak yang Engkau kasihi, Engkau relakan. Tuhan juga tidak tahan hati. Tuhan bilang, hari ini aku akan memberkati engkau. Lepaskan anakmu. Itu ada domba di belakang. Saudara, kadang-kadang Tuhan minta hidup kita. Tuhan minta hati kita. Tuhan minta apa saja. Mari jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Kasih segenap hati. Kalau Tuhan minta waktu kita, Tuhan minta suami kita melayani, Tuhan minta anak-anak kita melayani, kasih dia melayani Tuhan. Masa depannya itu Tuhan yang atur. Tuhan yang pimpin jalan kita. Kadang-kadang kita ribet dengan pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita ribet dengan pekerjaan kita sendiri. Tuhan bilang ikut aku aja, manut aja. Ya, karena Tuhan tidak punya rencana yang jahat dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Saudara, kalau Tuhan tanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya sampai 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Kita melihat akhir kehidupan Petrus, dengan bangga dia naik di kayu salib. Dia bilang, jangan kepala di atas, kepala di bawah. Saya tidak layak mati seperti Tuhanku. Murid-murid Yesus mati dengan cara yang begitu tragis ya. Ada yang dibakar, ada yang dikuliti, ada yang dipenggal kepalanya. Tetapi mereka dengan sukacita, mereka mengakhiri hidupnya dengan kemenangan yang luar biasa. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mari kita taat kepada Tuhan, apapun harganya, berapapun harganya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat keluarga kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat gereja ini. Tadi ngobrol dengan Pak Gembala, saya bilang, Pak Gembala, Tuhan ingin pakai kita, tapi Tuhan tidak mau banyak-banyak. Kadang-kadang kita merasa besar kalau banyak. Kita merasa kuat kalau kita ada banyak. Ketika Gideon dipanggil Tuhan, dia kumpulkan 23.000 orang. Tuhan bilang terlalu banyak. Ya. Seleksi dari 23 orang jadi 3.000. Terlalu banyak. Tuhan akhirnya dapatkan 300. Apa artinya? Artinya Tuhan mau supaya kita mempercayai Dia. Bahwa peperangan itu milik Tuhan, kemenangan itu milik Tuhan. Tetap berjuang, tetap semangat, fokuskan kehidupan kita walaupun cinta kita besar, tapi pengabdian kita pada Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kak Yayang, tolong lagu. Kita naikkan sebuah lagu. Tetap setia. Mari kita bangkit berdiri. Nanti saya minta Om Oswald akan berdoa mengucap syukur. Kak Eca. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada bersembunyi bagimu.
kita menutup berdoa. Pujian ini sangat melengkapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk hamba-Nya. Izinkan saya untuk berdoa pagi hari ini. Dan ini menjadi satu jawaban dari apa yang sementara saya hadapi. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya lihat, bahkan bayangkan. Firman Tuhan sangat emosional. Indahnya mengikuti Tuhan. Saudara tidak pernah membayangkan, bahkan di luar seperti apa yang dikatakan hamba-Nya, di luar ekspektasi kita. Tapi kalau waktunya Tuhan, tidak ada yang dapat menahan itu. Puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk membangun tribun di tempat yang belum pernah saya datangi, di kota Rabaul, Papua New Guinea. 2 hari yang lalu saya diminta oleh Silver Sea untuk membangun itu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan pagi hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa, memberikan kekuatan bahwa apa yang saya ragukan atas kemampuanku, kalau tadi dikatakan Abraham manut akan perintah Tuhan. Bapak Ibu, dalam komunitas yang kecil, Gideon menghimpun sekian ribu, tetapi Tuhan menuntut yang lain. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Carda yang memberikan kekuatan pagi hari ini. Haleluya. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, betapa mulianya Engkau bagi kami. Banyak kali kami mengingkari kesetiaan kami. Bahkan kami lebih banyak menuntut daripada Engkau Tuhan.
Pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, siapakah kami ini ya Bapa? Tapi karena kesetiaan-Mu, Engkau tidak pernah mengingkarinya atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan bukan satu kebetulan kehidupan kami hari demi hari Engkau perpanjang. Bukan karena kuat dan gagahnya kami mempertahankan hidup ini, tetapi seutuhnya atas anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan pilihan kepada kami ya Bapa di surga. Biarlah masing-masing sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini kami pulang dengan berkat yang luar biasa dan kami menentukan satu pilihan yang tepat bahwa setia kepada Engkau Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu akan segala kebutuhan kami. Dan biarlah kami merelakan segala keinginan kami di bawah kaki salib-Mu. Karena kami tahu Engkau yang akan menentukannya Bapa. Dan waktu-Mu indah pada akhirnya. Amen. Terima kasih jadikan kami sebagai pemenang untuk mengalahkan segala keinginan daging kami ya Tuhan. Dan merelakan Roh Kudus-Mu untuk menguasai dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang telah Engkau pakai pagi hari ini untuk menyeberangkan firman Tuhan. Biarlah setiap hari tetap diperbaharui. Amen. Dan diberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk menjembatani kami Bapa di surga. Bahwa setiap perkataan yang datang daripada Engkau Tuhan membuahkan hasil dan menumbuhkan iman, mencerahkan iman dan percaya kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allah kami. Kami sekalian yang hadir pada pagi hari ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing, lingkungan kerja kami masing-masing dengan berkat yang sungguh luar biasa. Dan kami akan menjadi baru, menjadi pemenang Bapa di surga. Dan mengalahkan segala sesuatu yang mencemaskan hati kami, yang menggoyangkan iman kami. Tetapi kami tekun berdiri dan kuat dan tegar di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Diberkati hamba-Mu Pak Corda dan keluarga, anak-anak dan istrinya, biarlah menjadi satu paduan yang sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka gumuli, setiap hari Tuhan memberkati dan Tuhan mendengar. Karena tidak sia-sia orang percaya datang kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai orang yang diberkati. Dan kami rela dan siap untuk menjadi berkat di antara kami sekalian. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Oswald. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Om Cardo untuk firman yang sangat membangun. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya kita juga untuk memberkati bagi teman-teman dan keluarga-keluarga kita yang lain. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Kuasa dan Raja mulia. Raja segala raja, Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Dan saya akan membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Pertama-tama sebelum saya membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan, saya ingin menyambut Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini dan bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Baik, Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Dan berikutnya pengumuman yang pertama yaitu adalah ulang tahun pribadi. Menurut data yang kita punya sih, menurut data kami tidak ada ulang tahun dalam sepekan ke depan. Tapi kalau ada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang merayakan hari ulang tahunnya selama sepekan ke depan, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Berikutnya untuk ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan juga dalam data kami tidak ada selama sepekan ke depan. Namun kalau Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pernikahan selama sepekan ke depan, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Tidak ada juga nampaknya. Oke, baik. Berarti berikutnya yaitu adalah baptisan air selam. Baptisan air selam untuk yang belum baptis dan rindu untuk dibaptis, Bapak Ibu atau adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara sekalian bisa mendaftarkan diri ke Bapak Gembala. Ya. Nanti selanjutnya untuk pembekalan dan segala sesuatunya akan dilaksanakan oleh Bapak Gembala. Berikutnya adalah pengumuman tentang ibadah raya. Ibadah raya minggu depan akan ada di tempat ini dengan sama. Jam juga jam yang sama yaitu jam 8:30 pagi atau 8.30. Oke. Berikutnya lagi adalah pengumuman berikutnya. Wanita berdoa. Nah, wanita berdoa diselenggarakan setiap hari Selasa jam 10 pagi di Studio Faith Hills. Jadi Faith Hills sudah ada studionya itu di Jalan Taman Gria. Oke. Di Jalan Taman Gria di sampingnya JJ Pet Shop. Oke, jadi nanti kalau untuk ibu-ibu, wanita-wanita mau ikut bisa nanti kita bantu share di grup atau kita personal chat untuk share lokasi Faith Hill Studio. Berikutnya adalah pengumuman untuk ibadah dan doa penyembahan. Seperti biasa kita juga ada ibadah dan doa penyembahan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi diadakannya via Zoom meeting, bisa tolong ditampilkan. Nah ini dia doa penyembahan, jadi di situ sudah ada meeting ID dan passwordnya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang
rindu untuk ikut doa dan penyembahan tiap hari Kamis, bisa join bersama-sama dengan kami. Dan berikutnya lagi saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada hari Minggu ini. Mulai dari Asher, guru sekolah minggu, tim praise and worship, tim musik, sound system, multimedia, dan semua kru yang bertugas, bahkan hambanya. Om Cara terima kasih banyak untuk firman-Nya. Dan saya ingin mengundang Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Oh iya, sama kaum wanita. Oh sorry, ada satu lagi. Maaf, iya. Ibadah kaum wanita hari Jumat jam 18. Oh itu ada di layar ditampilkan. Nah iya, ibadah kaum wanita hari Jumat jam 18. Tempatnya itu ada di Faith Hill Studio. Nah nanti kalau mau ikut, nanti kita akan share lokasinya. Di Jalan Taman Geria di sampingnya JJ Pet Shop. Oke, baik, sekian pengumuman. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam kepada saudara-saudara seiman kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jemaat sekalian yang mungkin streaming lewat YouTube, selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, berikutnya adalah kita setelah kita mengucapkan salam, kita akan mengucapkan visi dari gereja kita. Oke, sudah hafal semua ya? Oh ada yang masih baru, oke siap. Jadi visi GPT Bukit Iman, 1, 2, 3. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Haleluya. Satu kali lagi ya. Visi GPT Bukit Iman Nusa 2. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Haleluya. Oke, mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan bahkan Tuhan firman-Mu mengingatkan kami bagaimana hidup kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Di mana seperti Nuh dan Abraham yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang sama juga Tuhan, Kau ingatkan buat kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan berikan Tuhan. Biarlah kami beranjak dari iman kami Tuhan. Agar kami mengasihi Engkau sungguh-sungguh lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang oleh hamba-Mu disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa Tuhan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Mengokohkan iman kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, di mana saat-saat kami bimbang, di mana saat-saat kami khawatir, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Karena pengharapan kami adalah daripada Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, tetap kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajarannya DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, dan bahkan klien dinas. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu dari Dinas Kepolisian Tuhan yang telah Kau kirimkan buat kami. Dan TNI, Polri juga Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani kami di dalam pemerintahan. Orang-orang-Mu yang Kau tempatkan di dalam pemerintahan, baik di kepolisian Tuhan, TNI, kiranya Tuhan Kau berkati senantiasa mereka Tuhan. Berikan mereka tugas dan tanggung jawab dengan benar Tuhan. Sehingga mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan dan mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di mana situasi saat-saat ini Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh saudara-saudari kami Tuhan, orang-orang yang Kau tempatkan di dalam kepolisian, itu mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap sadar Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan, mampukan hamba-hamba-Mu yang di kepolisian Tuhan agar melakukan tugasnya tetap sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Mereka yang melakukan kesalahan Tuhan, Kau haleluya ingatkan kembali sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar dan mengikut Engkau dengan segenap hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga sekolah-sekolah sudah mulai berjalan Tuhan, demikian juga meeting G320 nanti yang akan berlangsung bulan November. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar semua acara itu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Lowongan-lowongan pekerjaan juga saat-saat ini sudah mulai dibuka Tuhan. Biarlah Engkau membuka Tuhan celah-celah dimanapun sehingga umat-Mu boleh dapat haleluya menerima berkat dari pergerakan ekonomi yang saat-saat terjadi saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, juga kami tetap berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Gun sama Ibu Merlin yang telah memberkati kami dengan Hotel Infinity dan manajemen, kiranya Tuhan Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur jika pagi hari ini Tuhan persembahan sudah kami kumpulkan Tuhan, baik itu perpuluhan, persembahan tatangan ataupun kolekte. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan Tuhan. Buat kami Tuhan, Engkau ingatkan kami akan janji-Mu Tuhan. Kami yang sudah diberkati Tuhan agar kami belajar untuk menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Biarlah kami boleh memberkati lewat usaha pekerjaan kami. Kami memberkati lewat pelayanan kami Tuhan. Demikian juga kami memberkati dengan haleluya persembahan-persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala acara haleluya, agenda yang sudah kami agendakan, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tuntun, pimpin, bimbing kami Tuhan, agar mampukan kami untuk bisa melewati hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami lepaskan doa berkat Tuhan, buat seluruh keluarga jemaat GBT Bukit Iman yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati ekonomi, pekerjaan, demikian juga Kau berkati pertumbuhan anak-anaknya Tuhan. Agar kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, waktu yang telah Kau berikan Tuhan, agar kami mampu, haleluya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang masih, haleluya, dihantui dengan segala kuasa-kuasa roh-roh iblis, kuasa-kuasa percabulan, kuasa-kuasa zina, kuasa-kuasa game berlebihan atau kuasa-kuasa dosa-dosa yang masih menghambat pertumbuhan iman kami tangking usir pergi dari kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus semua pergi, baik itu homoseksual, lesbian, semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Haleluya, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Perjalanan kami pulang Kau hantar, tibakan kami dengan selamat sampai di rumah. Baik mereka yang berkendaraan, mereka yang berjalan kaki. Juga Tuhan Kau hantar kami, tibakan kami dengan selamat sampai di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Roh Kudus-Nya, oleh kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.